Shalom saudara. Saudara-saudara, pernahkah kalian mendengar aliran sesat Kristen yang bernama Children of God yang pernah hadir tapi kemudian dilarang di Indonesia? Mungkin banyak dari kalian mendengar dari Mongol ya. Tapi yang akan saya ceritakan ini mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda dengan apa yang kalian dapatkan informasinya dari saudara Mongol. Bagi yang sudah pernah tahu tentang COG ini itu nggak apa-apa. Konten ini bisa menjadi pengingat ya untuk sebuah sejarah kekristenan di dunia, juga termasuk di Indonesia, karena mereka sekitar 40 tahun yang lalu pernah hadir di Indonesia, pernah dilarang juga, dan saya juga akan menceritakan itu di dalam konten ini. Bagi yang belum pernah dengar, teman-teman, itu silakan siapkan kopi. Kita akan membahas aliran sesat yang bernama Children of God ini, bagaimana mereka berdiri, apa inti ajaran mereka yang katanya itu bahkan luar biasa teman-teman, luar biasa menjijikan ya ajaran mereka. Teman-teman pasti penasaran bagaimana perkembangan mereka. Mari simak cerita tentang Children of God yang sangat sesat ini. This is what I preach, and I preach sex, boys and girls, hallelujah. You may never have heard of the children of God, but it's out there. In public, members constantly invoke the name of Jesus. In private, they reportedly see child sex and incest as part of their gospel. 4 other children, John, April, Caleb, and Tito, were trapped and had been for their entire lives in a destructive cult called the Children of God. COG, Children of God, atau sering dikenal dengan dua sebutan yang lainnya, yaitu Family of Love dan Family International, yaitu nama terakhir mereka, yang berdiri pertama kali pada tahun 1968. Berdiri di California, Amerika Serikat, oleh seorang yang bernama David Berg. David Berg sendiri pada awalnya adalah seorang pendeta di Christian and Missionary Alliance dan ditempatkan bertugas dalam pelayanan di Valley Farms, Arizona, Amerika Serikat. Tapi Berg kemudian dikeluarkan dari organisasi ini karena dia diketahui membawa ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen, dan juga ia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai gereja. Tapi dalam tulisan-tulisan Berg kemudian ia mengklaim bahwa pemecatan itu disebabkan karena dukungannya terhadap keanekaragaman rasial yang lebih besar di antara jemaat. Jadi seolah-olah dia menjadi pahlawan rasial bagi organisasi gereja yang ia tuduh rasis. David Berg yang dipecat ini kemudian memulai usaha kedai kopi di sebuah tempat yang kemudian di kedai kopi inilah dia memulai menyebarkan ajarannya. Pertama-tama kepada para pengunjung. Cara ia menyebarkan ajarannya adalah dengan membagikan tulisan-tulisannya kepada para pengunjungnya, dan karena Berg ini adalah salah satu aktivis hippie, yaitu gerakan Jesus Movement yang diprakarsai oleh Lonnie Frisbee, ya, filmnya yang sempat booming itu yang pernah saya bahas di video ini. Berg yang aktif dengan mereka itu, ya, dia itu akhirnya mendapat banyak kunjungan kelompok hippie ke kedai kopinya, dan sambil minum kopi jualannya, Berg berkhotbah dengan gaya yang sangat karismatik kepada para tamunya, yang kemudian sebagian besar dari mereka menjadi pengikutnya, menjadi member mula-mula dari COG. Dan diketahui gerakan ini adalah salah satu dari banyak gerakan lainnya yang membangkitkan kontroversi sekte pada tahun 70-an dan 80-an di Amerika Serikat dan juga Eropa, dan memicu kelompok anti-sekte terorganisasi pertama di dunia, yaitu Free COG. Free COG ini adalah kumpulan orang-orang yang tadinya member dari COG, tapi kemudian mereka karena sadar sesatnya COG ini, mereka membentuk Free COG ini. Nah teman-teman, kemudian kelompok COG ini ya, itu setelah terbentuk di kedai kopinya Berg, mereka para anggota Children of God ini kemudian mulai mendirikan komsel-komsel yang awalnya disebut koloni, namun kini disebut sebagai rumah, atau dalam pengertian yang kita pahami dari komsel, mereka berkembang menjadi gereja, ya, gereja besar di berbagai penjuru kota sampai kemudian mencapai seluruh dunia. Dan teman-teman, yang membuat gerakan mereka itu menyebar dengan luas adalah mereka melakukan proselitisme di jalan-jalan dan membagikan literatur kepada orang-orang. Anggota-anggota baru yang bergabung dengan gerakan ini menghafalkan kitab suci Alkitab sambil mengambil kelas-kelas tentang pengetahuan Alkitab, dan mereka diharapkan meniru kehidupan orang-orang Kristen mula-mula yang sangat tertutup, seperti di bawah penjajahan kaisar begitu. Dan mereka juga secara diam-diam mulai memprovokasi aliran utama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, sebagai kelompok duniawi, kelompok agamawi yang tidak memiliki kehadiran Tuhan. Kalau sama seperti sekarang itu seperti dikatakan gak ada Roh Kudus begitu. Dan teman-teman, meskipun hanya dalam waktu singkat, mereka sudah meluas hampir di seluruh penjuru Amerika.
Tapi Burke itu tetap berkomunikasi dengan para pengikutnya setiap minggunya lewat surat-suratnya. Surat ini diterima oleh para pemimpin jemaatnya ya, yang sempat terkumpul dalam investigasi. Ada lebih dari 3.000 surat yang diterbitkan selama 24 tahun yang disebut oleh pengikutnya sebagai surat-surat Mo. Jadi si Burke ini punya nama sayang-sayang dari para pengikutnya, itu Mo. Nah, teman-teman, satu kali dalam sebuah surat pada bulan Januari tahun 72, David Burke ini memperkenalkan bahwa ia adalah nabi Allah untuk zaman itu. Dan yang membuat orang simpati kepadanya adalah dia adalah pemimpin rohani yang meskipun mengaku sebagai nabi, tapi dia tidak enggan mengakui apa kekurangan-kekurangan pada sifatnya. Dia mau jujur apa kesulitan, dan dia terdengar sangat akrab bagi para pengikutnya. Pada akhir tahun 72, anggota-anggota COG diketahui telah menyebarkan sekitar 42 juta traktat rohani di jalan-jalan. Dan kebanyakan dalam isi traktat itu adalah tentang keselamatan Allah dan kutukan terhadap Amerika. Dan itu adalah metode mereka dalam menjangkau selain salah satu metode yang sangat menjijikan. Nama metode itu adalah flirty fishing. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa Burke sering menyampaikan surat-surat Mo-nya itu kepada para pengikutnya kan. Dan suatu kali pada tahun 74 ya, 2 tahun setelah mengaku nabi itu ya, David Burke memperkenalkan sebuah metode penjangkauan jiwa baru bagi anggotanya. Metode tersebut diberi nama flirty fishing, yang maksudnya adalah ML. Iya, ML, making love. Jadi Burke ini, teman-teman, dalam metode ini mengajarkan kepada para anggotanya, khususnya yang perempuan, bahwa mereka, anggota-anggota perempuan itu harus secara fisik mengungkapkan kasih Allah melalui keterlibatan dalam aktivitas seksual dengan mereka yang mereka ingin ajak menjadi anggota COG. Pertama kali ajaran ini dicoba oleh Burke di tahun 73, setahun sebelumnya, oleh anggota-anggota lingkaran kecil di daerah sekitaran kediaman Burke saja. Dan karena usaha itu berhasil, Burke akhirnya mengajarkan itu kepada seluruh anggotanya di seluruh penjuru negeri. Pada tahun 78, cara ini dipraktikkan jauh lebih luas oleh anggota-anggota kelompok, bahkan sampai ke luar negeri. Dan di daerah-daerah tertentu, para pelaku ML ini menggunakan agen-agen extort untuk bertemu dengan orang lain. Wanita-wanita kelas atas seperti artis, penyanyi, atau wanita kaya dalam menjangkau anggota-anggota kaya. Laki-laki pebisnis atau orang-orang yang terpandang di masyarakat. Orang-orang terkenal yang sempat diketahui menjadi anggota mereka adalah bintang film River Phoenix, Joaquin Phoenix, Summer Phoenix, dan Rain Phoenix, dan Rose McGowan. Itu di masa mereka masih kanak-kanak. Ada juga penyanyi blues dan pemain slide yang terkenal namanya Jeremy Spencer. Anggota pendiri Fleetwood Mac sudah menjadi anggota kelompok ini sejak tahun 71. Seorang komedian Tini Dupi ya juga pernah menjadi anggota, dan dia sempat menyebutkan bahwa pada masa kanak-kanaknya dia berada di kelompok itu. Dan seperti dalam metode-metode penjangkauan lainnya, teman-teman, orang-orang yang dijangkau lewat ML yaitu mendukung gerakan ini dengan murah hati. Sebagian orang yang dijangkau lewat ML itu tetap menjadi pendukung gerakan ini, bahkan dikabarkan sampai bertahun-tahun setelah gerakan ini sudah mulai meninggalkan praktik-praktik seperti itu. Dan oleh karena cara penjangkauan ML ini, teman-teman, itu tentu banyak sekali kelahiran bayi di lingkaran organisasi ini. Dan menurut data yang diberikan oleh COG kepada para peneliti Bill Brainbridge, itu dari tahun 74 sampai tahun 87, anggota COG telah melakukan hubungan seksual dengan 223.989 orang dengan cara mempraktikkan penjangkauan ML. Dan anak-anak yang dilahirkan akibat ML disebut sebagai bayi-bayi Yesus. Pada akhir tahun 81, lebih dari 300 bayi-bayi Yesus telah dilahirkan. Itu hanya yang terdata saja. Dan berikut ini adalah salah satu kesaksian anggota COG tentang pengajaran Burke mengenai metode penjangkauan flirty fishing atau ML ini. Sebagai tanggapan terhadap kebebasan seksual pada awal tahun 70-an, Bapak David menyajikan sebuah bentuk penginjilan sukarela yang lebih intim dan pribadi, yang kemudian dikenal sebagai mencela dengan dirikan atau tadi flirty fishing ya, atau ML. Bapak David mengusulkan bahwa batas-batas dalam mengungkapkan kasih Allah kepada orang lain kadang-kadang dapat lebih daripada sekedar memperlihatkan kebaikan dan melakukan perbuatan baik. Ia mengusulkan bahwa bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih dan afeksi fisik, bahkan seks dapat digunakan sebagai bukti tentang kasih Allah kepada mereka. Motivasinya, prinsipnya, dan alasan dibalik pelayanan ML ini adalah bahwa dengan bukti kasih yang berkorban ini, sebagian orang akan lebih mampu menerima dan memahami kasih Allah yang besar bagi mereka. Tujuannya ialah bahwa mereka akhirnya akan percaya
dan menerima keselamatan Allah yang penuh kasih lewat anaknya Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi mereka. Dengan metode yang tidak ortodoks ini, David merasa banyak orang akan menemukan kasih dan keselamatan Allah yang mungkin tidak akan pernah mereka peroleh di tempat lain. Meskipun kami tidak lagi memperhatikan email, kami percaya prinsip-prinsip kitab suci di balik pelayanan ini tetap kuat. Sudah bayangkan ya, mereka pakai dasar Alkitab. Nah, di samping itu teman-teman, ada beberapa kasus yang lain yang dibuat oleh David Berg. Di antaranya adalah komik ecek-ecek rohani. David membuat komik ecek-ecek yang memuat gambar malaikat Jibril yang sedang berhubungan dengan Maria, berhubungan making love ini teman-teman. Kemudian ada juga ajaran incest di kelompok ini. Salah satu kepercayaan sekte sesat ini adalah bahwa hubungan badan adalah anugerah dari Tuhan dan tidak salah untuk melakukannya dengan anggota keluarga, seperti kakak adik atau orang tua dengan anak. Dan David Berg ini dikabarkan pernah dan sering melakukan ML dengan putrinya yang bernama Faith. David Berg juga mengajarkan bahwa anak-anak secara alami ingin mengetahui hal dewasa. Maka untuk mempercepat kedewasaan mereka, salah satunya adalah dengan melakukan ML dengan anak-anak. God created boys and girls able to have children by about the age of 12 years of age. My God, now he's going to advocate childhood sex. He's going to advocate child brides. Yes. Dan selain mengizinkan anak-anak untuk ML sebebas mungkin, bahkan yang orang dewasa, ada hal yang lebih parah lagi, yaitu seorang anak, laki-laki dan perempuan, berusia 12 tahun, didorong untuk ML sampai punya anak. Saudara, 12 tahun bisa apa saudara-saudara? Yaitu anak bisa cacat di dalam perutnya. Dan bukan hanya dikenal sebagai sekte sesat yang sering mengeksploitasi perkara ML saja, sekte ini juga meramal tentang beberapa kejadian. David pernah meramal bahwa Yesus akan kembali ke bumi pada tahun 1993. Di Indonesia, COG ini berkembang secara sembunyi-sembunyi. Pertama kali terdengar pada tahun 83, dan kegiatan mereka akhirnya tercium aparat pada tahun itu. Pada waktu itu, kebanyakan anggota COG Indonesia itu berkembang di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, hingga Makassar. Dikutip dari surat kabar Kompas pada 13 Maret 84, pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan sekte COG ini disampaikan oleh Jaksa Agung Ismail Saleh. Ismail Saleh itu membacakan langsung keputusan Jaksa Agung nomor 058-3-84 tertanggal 12 Maret 84. Dalam surat itu, Kejaksaan Agung melarang seluruh peredaran segala jenis materi dan kegiatan yang berkaitan dengan COG. Semua yang memiliki, menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak barang-barang tersebut untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi setempat. Demikian isi surat keputusan yang dibacakan Ismail Saleh. Saleh membacakan surat keputusan itu di hadapan para pemimpin redaksi dan petinggi dari Badan Koordinasi Intelijen Negara. Sekarang itu BIN. Selain itu juga ada Polri, Departemen Penerangan atau ini sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan Departemen Agama tentunya. Ismail itu mengatakan bahwa barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan yang terlarang itu dihukum dengan hukuman kurang setinggi-tingginya 1 tahun atau didenda dengan denda Rp15.000. Menurut Ismail, COG ini itu berusaha menyebarkan ajaran seks bebas di Indonesia dengan membentuk kelompok-kelompok dan merekrut pengikut dari kalangan remaja Kristen. Sebelum Ismail Saleh membacakan larangan terhadap COG, Munawir Sajali itu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama menyatakan bahwa kegiatan kelompok itu mencemarkan nama baik agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya Kristen, kata Munawir. Dia bilang Children of God ini justru akan mengancam ketentraman umat Kristen, baik Kristen Protestan maupun Katolik, dan mempunyai sasaran strategis yang mampu mengganggu stabilitas nasional. Saya bisa menyadari kalau umat Kristen dan Katolik merasa terancam dengan adanya kegiatan Children of God ini. Pada tahun 90-an, tuduhan-tuduhan tentang pelecehan seksual diajukan terhadap COG di berbagai tempat di dunia, termasuk Argentina, Australia, Brasil, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Peru, Spanyol, Swedia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, dan Venezuela. Berg, pemimpin sekte itu yang dikabarkan meninggal pada tahun 94, itu pada tahun 95, itu Karen Serbi, istri Berg sendiri, itu menjadi pengganti Berg. Karena banyaknya tuduhan kepada mereka, dia meminta maaf dengan penjelasan seperti ini. Karena pemahaman yang diberikan Papa Berg kepada kami dari Alkitab yang memberikan kita banyak sekali kebebasan seksual tanpa dengan jelas menerangkan
batas-batas yang tegas yang melarang semua aktivitas seksual antara orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. Akibatnya terjadi tindakan-tindakan yang merusak sebagian anak-anak. Karena itu, ia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu. Tapi dia udah mati. Sebagai pengarang surat-surat itu, ia mengaku salah. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua yang lainnya sama sekali tidak bersalah. Siapapun yang berusaha menggunakan hukum kasih untuk membenarkan perilaku yang tidak mengasihi, egois, atau menyakiti, bertanggung jawab kepada Allah untuk semuanya itu. Setelah kematian Burke pada Oktober 94, Karen Serby itu ya, yang dikenal sebagai Mama atau Ratu Maria, Maria David Burke atau Maria Fontaine, itu mengambil alih COG. Ia jadi pemimpin dan ia kemudian menikah dengan rekan kerjanya yang sudah lama, Stephen Douglas Kelly, seorang Amerika yang juga dikenal sebagai Christopher Smith. Lah, kok nama saya? Kelly menjadi wakilnya yang sering berkeliling kemana-mana, karena Serby ini seringkali hidup menyendiri terpisah dari kebanyakan pengikutnya. Dalam sebuah kasus di pengadilan tahun 95, Hakim Ward itu memutuskan bahwa kelompok ini, termasuk beberapa orang di antara pemimpin puncaknya, telah terlibat dalam praktik-praktik pelecehan seksual dengan anak-anak di bawah umur, dan bahwa mereka juga terlibat dalam hukuman fisik yang keras dan penculikan terhadap anak-anak. Namun, ia menyimpulkan bahwa COG telah meninggalkan praktik-praktik ini dan bahwa sekarang mereka adalah lingkungan yang aman untuk anak-anak. Tapi bagaimanapun juga, ia tetap menuntut bahwa kelompok ini harus menghentikan segala bentuk hukuman fisik kepada anak-anak di bawah umur di Britania Raya dan menolak segala tulisan Burke yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan seksual yang tidak layak terhadap anak-anak di bawah umur juga di dalam keluarga. Pada tahun 2004, nama gerakan ini diubah namanya menjadi Keluarga Internasional ya, dari COG menjadi International Family. Pada awal tahun 2005 itu tercatat ada 1.238 gereja dan ada 10.222 anggota di seluruh dunia. Dari semua ini teman-teman, ada 4.884 anggota Komsel yang merupakan murid semenjak COG. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya betapa berbahayanya ajaran sesat seperti itu. Dan seperti polanya, ajaran sesat memiliki satu kecenderungan, yaitu pemimpinnya pasti menuduh aliran utama sebagai roh agamawi, dan pemimpin utamanya mengambil peran sebagai orang yang dekat dengan Tuhan atau sebagai nabi, orang yang bisa mendengar suara Tuhan langsung dan menyampaikan itu kepada jemaatnya. Teman-teman, kiranya kita semua bisa waspada dalam mengikuti sebuah aliran gereja. Jika masih ada gereja utama, arus utama, bergabunglah saja di sana agar amanlah jiwa kita. So, sekian video kali ini teman-teman. Saya Patrick Smith undur diri. Kiranya video ini menambah wawasan teman-teman ya, memberikan kewaspadaan serta informasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini ya. Saya pamit kali ini. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.